Patung raksasa dengan gada ini kita kenal sebagai Dwarapala. Dwarapala dalam agama Hindu adalah dewa penjaga pintu. Dan patung Dwarapala yang kita lihat ini adalah patung yang berada tepat di halaman dari Candi Panataran. Candi Panataran yang berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di kota Blitar ini, merupakan candi termegah dan terluas di Jawa Timur. Lokasinya berada di lereng barat dari Gunung Kelut, berada di ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Dari prasasti yang berada di halaman candi ini, kita mengetahui bahwa candi ini dibangun di masa Raja Srengga dari Kerajaan Kediri sekitar tahun 1200 Masehi dan terus digunakan hingga di masa Kerajaan Majapahit di pemerintahan Prabu Wikrawardhana sekitar tahun 1415. Keberadaan dua patung Dwarapala yang ada di depan komplek candi dan juga bentuk candi di mana atapnya kita lihat merupakan bentuk Gunung Meru yang melancip ke atas, dan Gunung Meru adalah gunung yang merupakan tempat tinggal para dewa dan dewi dan dianggap suci dalam agama Hindu, sehingga menyatakan bahwa bangunan ini adalah bangunan suci untuk umat beragama Hindu. Candi ini juga kaya dengan relief seperti relief dari kisah Bub Huksah dan Gagang Aking. Bub Huksah digambarkan sosok makhluk berbadan besar, suka makan apapun, ikhlas dan tidak pernah tidur. Sedang Gagak Aking bentuknya adalah kurus kering, suka berpuasa dan suka tidur. Suatu saat Dewa Siwa menjelma menjadi macan putih yang hendak memangsa mereka. Guna menguji kedua orang tersebut, Gagak Aking menjawab, "Saya adalah orang yang kurus, jangan makan saya. Tapi makanlah teman saya yang gemuk." Sedangkan Bub Huksah menjawab, "Silahkan makanlah tubuh saya." Ujian tersebut adalah ujian dari sang Dewa Siwa, di mana Bub Huksah lulus dan kemudian diantar masuk ke surga. Hikmahnya adalah manusia harus ikhlas dalam menjalani hidup. Relief kedua adalah kisah dari Sri Tanjung, dimulai dari sisi barat ke selatan dengan putaran Prasanawya. Kisah dimulai saat Raden Sidapaksa mengabdi kepada Raja Sulakrama di negeri Sindurejo. Sidapaksa kemudian diutus mencari obat oleh raja kepada kakeknya, yaitu Bagawan Tambapetra. Dan di sana beliau bertemu dan menjadi kekasih dengan Sri Tanjung. Setelah Raden Sidapaksa melamar dan menikahi istrinya,
Sri Tanjung pun dibawa kembali ke negeri Sindurejo. Raja Sulakrama ternyata jatuh cinta dengan istri dari panglimanya sendiri dan mencari daya agar bisa memisahkannya dengan Sidapaksa. Raden Sidapaksa kemudian diutus ke surga dengan membawa surat yang isinya pembawa surat akan menyerang surga. Atas bantuan Sri Tanjung yang menerima warisan selendang dari ayahnya, yaitu Raden Sudamala, dia bisa ke surga dan di sana dia dihajar oleh para dewa. Namun akhirnya beliau bisa dibebaskan karena menyebut leluhurnya adalah para Pandawa dan diberi berkah. Sepeninggal Sidapaksa, Sri Tanjung dipaksa oleh Sulakrama dan Sri Tanjung pun menolak. Saat itu datanglah Raden Sidapaksa dan istrinya yaitu Sri Tanjung difitnah oleh sang raja. Akhirnya Sidapaksa pun membunuh istrinya yaitu Sri Tanjung dan kemudian Sri Tanjung pun dihidupkan kembali oleh para dewa. Sidapaksa pun diharuskan oleh para dewa untuk membunuh Raja Sulakrama dan dalam perang tersebut dia berhasil. Di dinding utama terdapat relief Ramayana dengan tokoh Prabu Rama dan Dewi Sinta, dan relief Krisnayana dengan tokoh Dewa Krishna dan Dewi Rukmini. Kisah Krisnayana menceritakan Dewa Krishna yang menculik dan memperistri Dewi Rukmini. Dan untuk candi di Jawa Timur biasanya dipahat berdasarkan analogi riwayat hidup tokoh yang didharmakan di tempat tersebut. Kisah Ramayana dan Krisnayana juga dipahatkan di Candi Penataran, ditafsirkan mirip dengan kisah dari Ken Arok dan Ken Dedes. Ken Arok adalah pendiri dari kerajaan Singosari dan Ken Dedes adalah istri dari Ken Arok. Kalau nggak suka ya tinggal ngambil aja. Kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa Ken Arok dicandikan di daerah Kegenengan yang saat ini masih tersisa sebagai nama desa di wilayah selatan Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Pakissaji. Namun masih belum bisa dipastikan apakah desa Kegenengan adalah tempat sama yang disebut dalam Kitab Negara Kertagama dan apakah luas daerah ini saat itu mencapai Kecamatan Nglegok tempat Candi Penataran berada. Candi Penataran memang memiliki banyak relief-relief yang sangat indah dan juga menarik. Candi Penataran bukanlah candi tunggal, namun merupakan sebuah kompleks candi berupa gugusan beberapa bangunan yang membujur dalam poros barat, laut, dan tenggara. Di belakang candi utama, di sisi timur terdapat sungai yang berhulu di Gunung Kelut, dan kompleks candi ini disusun dalam pola linear. Beberapa candi perwara atau candi pengiring dan balai pendopo berada di depan dari candi utama. Tata letak candi ini berbeda dengan candi pada langgam di Jawa Tengah seperti Candi Sewu,
yang berada di kompleks Candi Prambanan yang disusun dalam pola mandala konsentrik dengan candi utama terletak di tengah halaman candi yang dikelilingi oleh barisan candi perwara. Pola susunan linear dengan pola agak tidak beraturan di Candi Penataran adalah ciri khas langgam Jawa Timur yang berkembang di masa Kerajaan Kediri hingga Kerajaan Majapahit dan dilanjutkan di tata letak pura-pura di Bali. Karena Candi Penataran adalah sebuah candi yang dibangun selama beberapa periode, di mana ada penambahan bangunan baru setelah bangunan yang awal dibangun, maka kita akan melihat candi ini bentuknya tidaklah simetris. Candi Penataran tertulis dalam Kitab Nagara Kartagama yang ditulis di tahun 1365. Bangunan suci ini termasuk bangunan yang dikunjungi oleh Prabu Hayam Wuruk, raja ketiga dari Kerajaan Majapahit dalam perjalanan kerajaan bertamasa keliling Jawa Timur. Pemerintah Indonesia juga telah mengusulkan agar Candi Penataran masuk dalam situs warisan dunia UNESCO sejak tanggal 19 Oktober tahun 1995. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video kita dalam Candi Penataran, dan sampai bertemu di tur kita berikutnya.